Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat dan berpengharapan, berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan mampu untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 381 ayat 1. Yesus, di Dia damai, di Botohono, di Dia di Lampung di Tuhatai, di Sidohaso namani, merlas nirohana di sini, merlas nirohana di sini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 62 yang berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus ditangkap dari Taman Getsemane, para suruhan imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi itu langsung membawa Yesus ke hadapan Kayafas, imam besar Yahudi, untuk diadili. Para ahli Taurat Yahudi dan tua-tua mereka beserta imam-imam kepala Yahudi sangatlah menginginkan supaya Yesus dihukum mati. Saking berharapnya mereka, sampai-sampai mereka menghadirkan para saksi palsu untuk menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu, menyampaikan kesaksian-kesaksian yang memberatkan Yesus supaya Yesus dijatuhi hukuman mati. Lalu imam besar itu, yaitu Kayafas, bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Maka Yesus menjawab, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada imam besar Yahudi di hadapan banyak orang bahwa Dialah Mesias, juru selamat umat manusia yang telah dijanjikan oleh Allah sebelumnya. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Dia akan duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian juga Yesus katakan bahwa pada saat masa hari penghakiman akhir tiba, Dia akan datang ke dunia ini di tengah-tengah awan-awan di langit. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, semua tujuan mulia yang dikerjakannya itu dan tentang siapa Dia, semuanya telah diberitahukannya kembali kepada semua imam kepala orang Yahudi, para ahli Taurat Yahudi, dan semua para petinggi-petinggi agama Yahudi lainnya, dan kepada semua orang yang ada di tempat itu, terutama kepada mereka-mereka yang membenci Tuhan Yesus. Dia memberitahukan bahwa Dialah Mesias itu. Dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kelak Dia akan datang ke dunia ini
di tengah-tengah awan-awan untuk membangkitkan semua orang untuk diadili sesuai dengan perbuatannya masing-masing pada masa penghakiman terakhir nanti. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ada dua objek bersama dengan tujuannya tentang pernyataan Tuhan Yesus kepada Kayafas, imam besar orang Yahudi itu. Kedua objek itu adalah, yang pertama, para petinggi-petinggi agama Yahudi dan orang-orang yang belum mengakui kemesiasannya. Saudara jemaat Tuhan, kepada mereka Tuhan Yesus menginginkan supaya mereka para petinggi agama Yahudi, walaupun mereka menganggap diri sebagai ahli dalam agama mereka, tetapi hendaknya lah mereka mengubah mindset mereka kepada Tuhan Yesus. Hendaknya lah mereka menaruh percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah, yang mereka nanti-nantikan menjadi juru selamat, supaya mereka beroleh keselamatan kelak. Yang kedua, para umat yang sudah percaya pada kemesiasan Tuhan Yesus. Pernyataan Tuhan Yesus tentang kemesiasannya itu ditujukan juga kepada para pengikutnya, supaya mereka para umat yang sudah percaya itu semakin diteguhkan imannya lewat pernyataan Tuhan Yesus, pernyataan kepada Kayafas itu. Dan kiranya para pengikutnya semakin bersemangat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Demikianlah juga kepada kita umat Tuhan di zaman akhir ini. Lewat renungan ini kepada kita disegarkan atau diingatkan kembali bahwa juru selamat kita, jalan kasih karunia Allah untuk menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, karena dialah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah sebelumnya. Dia disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada masa kedatangannya kedua kali. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita tetap setia mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, supaya kelak saat masa kedatangannya tiba, kita akan beroleh mahkota kehidupan. Kita akan luput dari kebinasaan, penderitaan yang kekal. Jangan pernah kita berubah keyakinan, meskipun banyak golongan, meskipun banyak pihak dan pribadi yang mempersoalkan tentang kemesiasan Tuhan Yesus dengan berbagai argumen-argumen mereka yang hebat, yang memang sengaja mereka buat supaya para pendengar meragukan kemesiasan Tuhan Yesus. Tetaplah menjadi pengikut Yesus yang setia, karena dialah juru selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan-Mu yang selalu menuntun dan melindungi serta memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa buat sapaan-Mu untuk kami hari ini, yang telah mengingatkan kami bahwa Putra-Mu Yesus Kristus itulah Mesias yang Engkau janjikan untuk menjadi keselamatan bagi semua orang. Biarlah kiranya Engkau memberikan hati yang terbuka bagi kami dan juga bagi semua orang untuk menerima jalan keselamatan, untuk menerima jalan kasih karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menumbuhkan iman kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus sebagai kasih karunia-Mu kepada kami untuk menyelamatkan kami. Berikanlah kepada kami hati yang gigih untuk selalu meletakkan hidup kami di dalam kasih karunia-Mu sampai akhir hidup kami, supaya kelak kami melihat keselamatan kekal yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat yang sedang sakit. Jamahlah tubuh mereka ya Bapa, sembuhkanlah mereka. Berkatilah semua perawatan pengobatan yang mereka terima. Berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya semuanya itu disertai oleh kuasa Tuhan yang membawa kesembuhan bagi mereka. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau sungguh baik, Engkau selalu setia menuntun melindungi mereka selama ini. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu untuk mereka. Berkenanlah kiranya Engkau menuntun dan memberkati mereka selalu di dalam hari-hari perjalanan hidup mereka, di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berikanlah juga Tuhan umur yang panjang, berikan kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini,
Berikanlah kekuatan kepada kami dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Lindungilah keluarga kami, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuduskan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.